Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Siti Atika. Saya staf admin di Pusat Ponsel dan Laptop. Di sini saya ingin mereview salah satu buku yang saya baca, yaitu Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar. Kenapa saya memilih buku ini? Karena menurut saya buku ini sangat membantu dan bisa saya terapkan di kehidupan pribadi saya. Ada beberapa poin penting yang saya ambil dan saya memang terapkan di diri saya maupun tim. Yang pertama itu tentang perbesar rasa peduli. Kenapa saya ambil perbesar rasa peduli? Karena menurut saya setiap manusia memang harus mempunyai rasa peduli untuk dirinya sendiri maupun orang sekitar. Jadi memiliki rasa peduli itu harus dengan niat dari diri kita sendiri. Kalau sudah niat, maka tindakan atau yang kita lakukan itu baik ke diri kita maupun orang lain itu akan berjalan atau dilaksanakan sesuai keinginan hati kita. Jadi kita merasa senang, tidak merasa beban saat menolong orang lain atau diri kita sendiri. Jadi perbesar rasa peduli itu dimulai dari niat, lalu tindakan. Jadi ada dua ya, niat baru tindakan. Terus poin yang kedua saya ambil yaitu cari tahu dulu supaya mengerti. Apapun masalahnya, apapun yang terjadi, baik itu permasalahan kecil, masalah besar, itu cari tahu dulu supaya mengerti di mana sih masalah yang sebenarnya masalah. Jadi kalau sudah begitu tahu, maka komunikasi itu paling efektif sih menurut saya gitu, baik sesama tim maupun staf-staf yang lainnya. Jadi cari tahu dulu. Kalau mempunyai masalah besar, maka kita perkecil masalahnya. Kalau mempunyai masalah kecil, kita cari solusinya agar tidak menjadi masalah besar. Terus poin yang ketiga itu jadilah orang yang lebih sabar. Kenapa saya ngambil jadilah orang yang lebih sabar lagi? Karena menurut saya sabar itu tidak ada batasnya. Karena kalau ada batasnya itu bukan kesabaran. Karena sabar itu tidak ada nilainya. Jadi perbesar rasa sabar, baik sabar dalam tindakan, sabar dalam mendapatkan masalah, sabar itu harus berpikir positif. Kalau kita berpikir positif, maka semuanya akan positif juga. Kalau kita negatif berpikirnya, maka hal-hal negatif juga yang datang ke kitanya. Jadi berpikir positif itu utama. Kalau sudah, maka tenangkan diri. Kenapa perlu tenangkan diri? Karena menurut saya itu kalau tenang, pikiran tenang, diri tenang, maka semua tindakan yang ada masalah di kitanya itu tidak sembarang kita ambil keputusan. Jadi ngambil keputusan itu di waktu kita tenang, bukan di waktu marah-marah. Terus berlatihlah mengambil pikiran yang positif. Kita harus selalu berlatih untuk berpikir positif, baik diri kita maupun orang lain. Karena hal positif akan menjadi positif, kalau negatif selalu negatif. Jadi hal yang baik akan selalu datang yang baik, yang buruk selalu datang yang buruk kalau kita berpikiran buruk terus.
Terus poin selanjutnya, berlatihlah mengabaikan pikiran negatif. Jadi kita harus selalu berpikiran positif, maka kita berlatih untuk mengabaikan pikiran negatif. Analisis dulu hal-hal yang menurut orang lain itu negatif atau menurut kita negatif, terus mempelajari hal yang menurut orang lain itu nggak perlu lagi, tapi kita harus pelajari, namanya juga analisis. Terus setelah mempelajari, maka kita pikirkan baik buruknya, benar atau salahnya gitu. Terus merenungkannya, benar nggak sih ini masalah besar atau masalah kecil. Terus tidak menganggapnya serius. Kenapa kita harus berlatih mengabaikan pikiran negatif? Karena jangan dianggap serius. Karena kalau pikiran negatif terus, maka tidak baik juga untuk kita. Jadi jangan terlalu dianggap serius hal-hal yang buruk itu. Berpikirlah positif. Jadi ada 4 poin yang saya terapkan di diri saya dan tim. Yang pertama itu perbesar rasa peduli. Di tim dan saya sudah menerapkan ini akhir-akhir ini, rasa peduli baik sama tim maupun staf-staf yang lainnya. Terus cari tahu dulu supaya mengerti. Jadi kalau kami ada mempunyai masalah, kami itu diskusi atau tukar pikiran agar tahu gimana sih solusinya, caranya sebelum ke manajer atau CEO. Jadi sebelum ke ranah yang lain, maka kami diskusi tim dulu. Kalau sudah dapat solusi dan sarannya, maka kami beritahu manajer atau CEO kami. Terus jadilah orang yang lebih sabar. Itu sangat penting karena sangat membantu kita gitu. Terus tujuan saya dari buku ini, saya ingin memahami cara jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar, supaya saya bisa mengontrol diri saya dan bisa menjadi panutan tim atau orang-orang di sekitar saya, agar jika ada masalah kecil atau masalah tidak diperumit atau dipersulit, tapi cari tahu dulu supaya mengerti masalahnya dan tetap memberikan aura positif ke orang-orang sekitar. Jadi kalau ada masalah besar, kita perkecil masalahnya. Kalau ada masalah kecil, kita cari solusinya agar tidak menjadi masalah besar. Sekian review buku dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.